Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Perkenalkan, nama saya Indra Ramdhani. Saya akan mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran dan sistem penerapannya dalam buku Belajar dan Pembelajaran oleh Dr. Dimyati dan Dr. Andes Mujiono. Di sini saya telah membuat PowerPoint-nya, maka langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Slide pertama, pendekatan pembelajaran. Perilaku belajar dapat ditemukan di sembarang tempat. Informasi lewat radio, televisi, surat kabar, majalah, penyuluh film, atau wisatawan, dan mudah sekali diperoleh. Adapun beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu 1. Mengenal pengertian pembelajaran dengan mengorganisasikan siswa secara individual, kelompok, dan klasikal. 2. Menganalisis posisi guru siswa dalam pengolahan pesan, baik secara ekspositori maupun inquiry. 3. Mengenal kemampuan-kemampuan yang akan dicapai pembelajaran di bidang kognitif, afektif, dan keterampilan. 4. Menerapkan proses pembelajaran secara deduktif dan induktif. A. Pengorganisasian siswa. 1. Pembelajaran secara individual. Pembelajaran secara individual adalah mengajar guru yang menitik beratkan pada bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing individu. Uraian lebih lanjut ditemukan di bawah ini. A. Tujuan pengajaran pada pembelajaran secara individual, yaitu pemberian kesempatan dan keleluasaan siswa untuk belajar berdasarkan kemampuan diri sendiri. Dalam pengajaran klasikal, guru menggunakan ukuran kemampuan rata-rata kelas. Dalam pengajaran individual, awal pelajaran adalah kemampuan tiap individual. Sedangkan pada pengajaran klasikal, awal pembelajaran berdasarkan kemampuan rata-rata. 2. Pengembangan kemampuan tiap individu secara optimal. Tiap individu memiliki paket belajar sendiri-sendiri yang sesuai dengan tujuan belajarnya secara individual juga. B. Siswa dalam pembelajaran secara individual. Kedudukan siswa dalam pembelajaran secara individual bersifat sentral. Pembelajaran merupakan pusat layanan pengajaran. Berbeda dengan pengajaran klasikal, maka siswa memiliki keleluasaan berupa 1. Keleluasaan belajar berdasarkan kemampuan sendiri. 2. Kebebasan menggunakan waktu belajar. Dalam hal ini, siswa bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukannya. 3. Keleluasaan dalam mengontrol kegiatan, kecepatan, dan intensitas belajar dalam rangka mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. 4. Siswa melakukan penilaian sendiri atas hasil belajar. 5. Siswa dapat mengetahui kemampuan dan hasil belajar sendiri. Serta 6. Siswa memiliki kesempatan untuk menyusun program belajarnya sendiri. C. Guru dalam pembelajaran secara individual. Kedudukan guru dalam pembelajaran secara individual bersifat membantu. Guru berkenan dengan komponen pembelajaran berupa 1. Perencanaan kegiatan belajar. 2. Pengorganisasian kegiatan belajar. 3. Penciptaan pendekatan terbuka antar guru dan siswa. Dan 4. Fasilitas yang mempermudah belajar. Para guru dalam pengorganisasian kegiatan belajar adalah mengatur dan memonitor kegiatan belajar sejak awal sampai akhir. D. Program pembelajaran dalam pembelajaran individual. Program pembelajaran secara individual merupakan usaha memperbaiki kelemahan pembelajaran klasikal. Dari segi kebutuhan pembelajar, program pembelajaran lebih efektif sebab siswa belajar sesuai dengan programnya sendiri. Dari segi guru, yang terkait dengan jumlah pembelajar tampak kurang efisiensi. E. Orientasi dan tekanan utama pelaksanaan. Program pembelajaran individual berorientasi pada pemberian bantuan kepada setiap siswa agar ia dapat belajar secara mandiri. Kemandirian belajar tersebut merupakan tuntutan perkembangan individu. Dalam menciptakan pembelajaran individual, rencana guru berbeda dengan guru klasikal. 2. Pembelajaran secara kelompok. A. Tujuan pengajaran pada kelompok kecil. Memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk mengembangkan kemampuannya memecahkan masalah secara rasional dalam berkelompok. B. Siswa dalam pembelajaran kelompok kecil. Siswa dalam kelompok kecil adalah anggota kelompok yang belajar untuk memecahkan masalah kelompok. Kelompok kecil merupakan satuan kerja yang kompak dan kohesif. C. Guru sebagai pembelajar dalam pembelajaran kelompok. Peranan guru dalam pembelajaran kelompok terdiri dari pembentukan kelompok, perencanaan tugas, pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajar kelompok. 3. Pembelajaran secara klasikal. Pembelajaran klasikal merupakan kemampuan guru yang utama. Hal itu disebabkan oleh pengajaran klasikal merupakan kegiatan mengajar yang tergolong efisien. Oleh karena itu, ada jumlah minimum siswa dalam kelas. Jumlah siswa setiap kelas pada umumnya berkisar dari 10 sampai 45 orang. Lalu B. Posisi guru siswa
dalam pengolahan pesan. 1. Pembelajaran dengan strategi ekspositori. Perilaku mengajar dengan strategi ekspositori merupakan kegiatan mengajar yang terpusat pada guru. Tujuan dari ini adalah memindahkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. 2. Pembelajaran dengan strategi inquiry. Modal inquiry merupakan pengajaran yang mengharuskan siswa mengolah pesan sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. C. Kemampuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Kemampuan yang akan dicapai dalam pembelajaran adalah tujuan pembelajaran. Ada kesenjangan antara kemampuan prabelajar dengan kemampuan yang akan dicapai. Kesenjangan tersebut dapat diatasi berkat belajar bahan ajar tertentu. D. Proses pengolahan pesan. Pengolahan pesan secara dedukatif. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pengolahan pesan secara dedukatif dimulai dengan guru mengemukakan generalisasi, penjelasan berkenaan dengan konsep-konsep, dan pencarian data yang dilakukan oleh siswa. 2. Pengolahan pesan secara indukatif. Pengolahan pesan secara indukatif bermula dari fakta atau peristiwa khusus, penyusunan konsep berdasarkan fakta-fakta, teori yang benar, pada umumnya dirumuskan hipotesis, terapan generalisasi pada data baru atau uji hipotesis, kemudian penarikan kesimpulan lanjut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.